Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Jadi, pada kesempatan ini saya akan mereview kembali terkait dengan pengalaman saya trading di broker Eknes ini, teman-teman. Kurang lebih sudah 2 bulan saya trading di Eknes. Jadi, kelebihan dan kekurangannya akan saya paparkan di video kali ini, teman-teman. Jadi, kita masuk dulu ke akun Eknesnya. Oke teman-teman, kalau teman-teman sudah login maka seperti inilah tampilannya di Eknes. Ini adalah bisa dibilang adalah berandanya. Di sini teman-teman ada banyak akun. Di sini ada tipe yang Rosprite, ada yang Zero, ada yang standar. Bahkan di selain ini juga ada yang tipe standarnya yang rupiah gitu kan. Jadi kalau kita mau gunakan mata uang rupiah. Selain itu juga ada jenis akun Pro ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali jenis akun di di Eknes ini. Kalau teman-teman yang belum tahu bisa nonton video saya sebelumnya. Ini adalah bagian dari kelebihannya Eknes ya. Selain itu juga Eknes ini sudah saya bahas di di video sebelumnya bahwa untuk leverage-nya dia bisa 1:2000 ya. Artinya nanti akan saya jelaskan itu akan berkaitan dengan lot dan sebagainya. Pelan-pelan teman-teman nanti akan saya jelaskan ya apa sih gunanya leverage 1:1, 1:50, 1:100, 1:500, 1:1000, 1:2000, bahkan ada yang 1 banding unlimited ya. Itu semua ada penjelasannya teman-teman dan ada kegunaannya. Nanti kita akan jelaskan ke pelan-pelan dulu teman-teman. Kekurangan dari Ekers ini kalau news ya, kalau teman-teman yang suka scalping di news, teman-teman gunakan akun standar ini nggak cocok teman-teman, karena ketika ada news itu spreadnya melebar, jadi bukan 0,3 tadi, tapi dia akan lebih melebar lagi, mungkin sampai 2 pips sekali atau sampai 20 poin kayak gitu teman-teman. Tapi kalau di Eknas ini dia menggunakan 3 poin ya teman-teman. Sorry, dia menggunakan 3 digit di balik di belakang angka teman-teman. Jadi kalau kita bilang satu pips berarti di sini 300 teman-teman ya. Sementara kalau di broker lain kan dia cuma menggunakan 2 digit teman-teman. Misalkan di HFM. Nah, Nah, misalkan ini teman-teman, kalau di HFM ini kan dia menggunakan 2 digit, teman-teman. Nah, ini yang aku maksud 2 digit. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan di sini angkanya, di sini ada 4 angka terus kemudian titik. Nah, ya, di belakang angka itu ada 2 digit. Jadi maksudnya pip itu teman-teman, kalau 10 poin itu sama dengan 1 pip ya teman-teman ya. Jadi butuh 100 poin baru angka ini akan berubah. Yang angka 25 ini ke angka 26, berarti 60 ini akan naik sampai 100 baru ini akan berubah. Teman-teman, jadi butuh 100 poin atau 10 pip baru angka ini berubah. Tapi kalau di Agnes berarti dia butuh ratusan teman-teman ya. Misalkan 389 nih naik sampai angka 400 baru mungkin dia yang 30 ini akan berubah menjadi 31. Sebenarnya sama aja sih teman-teman, cuman rata-rata menggunakan 3 poin ya. Jadi ini tergantung ke selera dan kebiasaan ini aja kebiasaan kita masing-masing. Nah, saya akan jelaskan teman-teman, saya lanjut lagi terkait dengan spread ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan yang minim spread itu ada 2 tipe akun. Teman-teman bisa gunakan yang raw spread seperti ini, terus kemudian ada yang zero. Apa bedanya? Kalau raw spread ini teman-teman, jadi setengahnya itu kita kena komisi setengah, terus kemudian kita juga kena spread setengah, jadi dibagi dua. Saya akan contohkan kayak gini teman-teman. Misalkan di sini saya akan melakukan open posisi buy ya. Sebentar, ini sekedar contoh ya teman-teman ya. Open posisi buy. Nah, teman-teman bisa perhatikan open posisi saya tadi nggak tepat di ini teman-teman, nggak tepat di harga ya. Mungkin kita bikin dia 1 menit baru nampak ya. Waduh. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan harga ini ya. Harga yang ini saya akan open posisi buy. Nah, di mana open posisi saya? Saya kena di tengah, teman-teman.
sorry, saya dapatnya di atas padahal harganya lagi di sini nih. Nah, itu namanya spread. Dan kalau misalkan untuk ini nampak lebar karena saya menggunakan 1 menit teman-teman ya. Kalau misalkan 15 atau M30 ya nggak nampak yang tadi. Itu sebenarnya itu spreadnya nggak nampak teman-teman. Tipis banget. Tapi karena di sini pakai 1 menit, jadi dia nampak lebar ya teman-teman. Padahal ini sebenarnya tipis kalau di forex. Nah, ini saya sudah kena komisi teman-teman. Nah, ini namanya raw spread ya. Nah, di sini saya kena komisi 0,07. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, 0,07 itu untuk komisinya. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan akun zero, berarti di sini kena 0,14 ya berarti ya. Karena eh, dia tidak menggunakan spread, pure komisi teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini open posisinya di harga yang sekarang nih, misalkan 19, 18, 830 tak gitu. Ya udah open posisi kita langsung tepat di area itu teman-teman untuk open posisinya. Kayak gitu. Ya, gold ini sudah berada di area ini teman-teman ya, di area support teman-teman. Nah, tapi ini nanti bentar lagi akan ada news sih. Nah, ini teman-teman lumayan nih, $1 bisa close ini kan. Itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang pure mau nggak mau kena spread, nanti teman-teman kena komisinya di sini lebih besar. Nah, di sini ini namanya komisi ya teman-teman ya. Nih ya namanya komisi. Semua broker itu ada komisi ya teman-teman ya. Kalau kalau yang selain akun standar ya. Jadi kalau kita bayar komisi berarti kita nggak kena spread atau kita kena spread sepotong atau setengah. Nah, itu teman-teman terkait dengan akun yang raw spread ini. Pokoknya kalau Agnes ini sih menurutku selama 2 bulan ini aku coba obrak-abrik sih eh, belum ada yang apa ya yang signifikan sih keluhannya atau permasalahannya. Yang paling cukup mengganggu itu ketika ada news ya, karena saya tipikalnya adalah scalping teman-teman. Jadi kalau ada news itu sering saya open posisi. Nah, saya sering kena spread yang lumayan lebar ya. Belum lagi kesundul gitu kan, open posisi di mana, ketentangnya di mana, belum lagi kena spread itu kan lumayan mengganggu ya kalau spreadnya lebar. Jadi untuk news biasanya saya gunakan beberapa broker lain yang lebih support ya teman-teman. Nah itu sih, cuman itu sih keluhan saya terkait di Agnes ya. Selebihnya sih oke-oke aja sih menurutku. Jadi kalau teman-teman yang mau main di Agnes sangat dia masih masih recommended lah. Untuk sejauh ini saya belum menemukan keluhan yang signifikan. A few moments later. Guys, tadinya itu saya kan sudah open posisi, dua open posisi tadi teman-teman, dan ternyata ada news ya. Open posisi saya yang kedua tadi itu kedorong teman-teman, di sini ya newsnya ternyata malah positif ya teman-teman ya. Nah ini malah positif, akhirnya ya udah berarti dua open posisi tadi itu floating floating loss ya, karena kan dolar kuat berarti turun. Sementara tadi pas kita open posisi, pas saya lagi ngonten tadi itu pas di support saya kan open posisi buy teman-teman. Saya lihat wah ini masih apa ya, reaksi beritanya nggak terlalu galak banget sih, akhirnya saya nambah open posisi teman-teman, dan seperti ini hasil yang sekarang teman-teman. Nah open posisiku ini banyak banget teman-teman ya. Ini tadi open posisi yang pas kita atau pas saya lagi ngonten tadi teman-teman. Ini ya. Jadi saya zoom. Nah, ini tadi open posisi saya pas konten. Ini teman-teman dua open posisi. Terus kemudian di sini ada dia turun lagi teman-teman. Saya tambah lagi satu open posisi. Jadi $16 itu sekarang lagi plotting profit teman-teman, yang dimana ini kan nampak teman-teman dananya $16 dan sekarang sudah profit $36, jadi totalnya itu sudah $52 teman-teman ya. Ini udah keren banget sih ini teman-teman, ini udah keren banget nih, udah $52 ya. Itu enaknya di forex teman-teman ya.
Dan saya sudah buat target profit, tapi ini saya mau kurangi dulu. Oke, di sini saya mau cut dulu yang mana ya teman-teman ya. Ini saya cut dulu. Oke, kita close. Mantap. Ini jadi yuk naik lagi sedikit. Ini agak close aja lah ya. Kita close dulu yang ini. Oke, di sini ada kosong. Wah, ada $18 loh. $11, $19. Ini melebihi saldoku ini, teman-teman. Saldo cuma tadi $16, ini profitnya aja udah $18, teman-teman. Keren sih. Oke, kita close dulu. Di sini $11 juga kita close juga ya. Udah, yang saya hold ini cuma satu aja, teman-teman. Dan saya pasang di sini stop lossnya apa inilah saya pasang stop loss di situ, teman-teman. Sorry, kita pasang di sini. Jadi saya pakai pasangnya trailing stop, teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti ini candlenya turun gitu, teman-teman, turun lagi, ya udah saya tetap profit ya. Gitu. Bah, mantap banget, teman-teman. $56 sudah profit $40. $40 itu kalau di rupiahkan itu sekitar berapa ya? 600, teman-teman. 600.000 ya. Jadi satu malam dengan modal cuma sesedikit itu, cuma $16 itu nggak nyampe sekitar 200.000 kita udah profit 600.000 ya, lumayan teman-teman ya. Jadi kalau belum lagi ditambah sama ini sudah mau hampir $100 yang ini teman-teman, udah hampir $100, udah 1.600.000 ya. Wah, lumayan lah untuk malam ini. Tapi kalau ini saya masih hold, teman-teman, karena saya masih ngebacanya masih naik. Oke lah, mungkin ini saya mau tarik dulu. Oke, saya akhiri dulu, teman-teman. Cukup sekian dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa semangat, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.